Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Rahmayanti, Prodi PGSD kelas 3E, nomor absen 33, NPM 19 13 05 31 19. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar hak asasi manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu pengertian dan nilai-nilai hak asasi manusia. Pengertian dan konseptualisasi hak asasi manusia. Istilah HAM menurut bahasa Perancis droit de l'homme, dalam bahasa Inggris adalah human rights, sedangkan menurut bahasa Belanda mensenrechten. Secara umum hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak dinyatakan telah bernyawa sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, hak asasi ini bukan diberikan atau pemberian orang lain, golongan, atau negara, tetapi sudah melekat sejak seorang memiliki nyawa meskipun masih di dalam kandungan. HAM tidak dapat diambil atau dicabut, diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh suatu kekuasaan, melainkan harus dihormati, dipertahankan, dan dilindungi. Disinilah letak perbedaan yang fundamental antara masyarakat yang menjunjung ketuhanan dengan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai selain Tuhan. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia karena ia sebagai manusia, bukan memiliki hak tersebut karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif yang mengaturnya, tetapi semata-mata martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, walaupun manusia terlahir dengan keadaan kulit hitam, coklat, putih, kelamin laki-laki maupun perempuan, bahasa yang berbeda-beda, budaya yang beragam, maka ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Kondisi demikian yang disebut dengan universalitas HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep HAM memang muncul dan berkembang sebagai produk masyarakat modern di abad ke-20. Namun, dalam perkembangan kebudayaan umat manusia, perjuangan sistem nilai HAM dapat dilacak dalam sejarah kebudayaan masyarakat-masyarakat terdahulu. Gagasan HAM jelas berawal dari filsafat hukum alam yang berujung dengan munculnya teori kontrak sosial. Gagasan kontrak sosial inilah yang meruntuhkan kesucian tahta raja atau dominasi konsep divine rights of king. Hal ini bagaimana Lord Acton yang menekankan pentingnya membatasi kekuasaan karena kekuasaan cenderung disalahgunakan secara absolut. Gagasan tersebut yang kemudian menimbulkan lahirnya penandatanganan perjanjian untuk meruntuhkan kedaulatan raja secara mutlak, sekaligus menandasi beragamnya pandangan tentang HAM. John Locke, pendukung hukum kodrati, berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak kepemilikan harta yang tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Namun demikian, John Locke juga berpendapat bahwa untuk menghindari ketidakpastian, maka manusia membuat suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela sehingga hak-hak yang dimiliki secara kodrati itu diwakilkan atau diserahkan kepada penguasa kontrak sosial atau negara. Teori mengenai HAM terus berkembang dan berbagai pendapat yang dikemukakan para filosof dunia Perang Dunia setidaknya membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke bahwa manusia memiliki hak-hak kodrati. Hal itu ditandai dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945 yang mempengaruhi lahirnya internasionalisasi HAM. Pasca Perang Dunia, maka masyarakat internasional sepakat menjadikan HAM sebagai tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa. Penerimaan masyarakat internasional atas rezim hukum HAM dideklarasikan oleh PBB yang kemudian dikenal dengan International Bill of Human Rights. Hukum hak asasi manusia internasional menyebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap umat manusia di dunia, diakui secara legal oleh seluruh umat manusia, sehingga hak tersebut tidak dapat dicabut, dihilangkan, dikurangi
oleh siapapun dalam keadaan atau dalih apapun. Pada pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bahwa semua manusia mendapatkan pengakuan atau martabat alamiah dan hak yang sama dan mutlak. Bangsa Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa HAM adalah karakteristik hak asasi manusia. Pembahasan karakteristik HAM penting agar pengertian-pengertian konsep dasar HAM tidak hanya menjadi slogan atau rumusan teks, tetapi akan memudahkan bagi siapapun untuk melaksanakannya. Yang pertama yaitu HAM bersifat universal. HAM bersifat universal karena hak asasi manusia itu melekat pada diri manusia meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda. HAM dapat diterapkan ke dalam nilai-nilai apapun yang berkembang di dunia, baik nilai agama dan budaya, karena hak asasi manusia merupakan kumpulan dari berbagai nilai tersebut. Selanjutnya adalah HAM tidak dapat dibagi sesuai dengan paham hukum kodrati bahwa setiap individu diberikan oleh alam hak yang melekat pada dirinya sehingga hak asasi manusia tidak dapat dibagi atau dialihkan kepada siapapun. Yang selanjutnya yaitu keberkaitan dan ketergantungan. Hak asasi manusia harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan karena hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya saling berkaitan dan saling membutuhkan dan harus diterapkan secara adil baik terhadap individu maupun kelompok. Nilai-nilai hak asasi manusia. Yang pertama yaitu non-diskriminasi. HAM lahir dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang masih terjadi di berbagai tempat. Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan yang seharusnya sama atau setara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu setara. Hal yang sangat fundamental dari HAM kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan. Selanjutnya adalah ruang lingkup HAM. Karel Vasa, seorang ahli hukum Perancis, membagi hak asasi manusia ke dalam 3 generasi hak. Masing-masing adalah hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak solidaritas. Yang pertama yaitu hak sipil dan politik, SIPOL. Generasi pertama HAM adalah hak sipil dan politik. Hak sipil muncul sekitar abad ke-17. Dalam pasal 2 sampai dengan pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mana termasuk di dalamnya adalah bebas dari diskriminasi, gender, ras, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya, hak untuk hidup, hak untuk bebas dan merasa aman, bebas dari perbudakan atau perbudakan tanpa disengaja, bebas dari penyiksaan dan kekejaman yang tidak manusiawi, penangkapan dan pengasingan yang sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak pasca penyiksaan, bebas dari campur tangan dalam hal-hal pribadi, bebas untuk berpindah dan menetap, bebas untuk berpikir, berpendapat dan beragama, kebebasan untuk beropini dan berekspresi, kebebasan untuk mendapatkan ketenangan dan berserikat, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak untuk memiliki kekayaan, hak milik. Yang kedua yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya, ESOSBUD. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berasal dari tradisi sosialis. Ilustrasi dari beberapa hak tersebut dijelaskan dalam pasal 22 sampai 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia seperti hak akan keamanan sosial, hak untuk bekerja dan hak perlindungan terhadap ketidakadaan pekerjaan, hak untuk mendapat standar hidup yang cukup untuk kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga, hak untuk pendidikan, hak untuk perlindungan terhadap hasil karya ilmiah, sastra, dan seni. Yang ketiga yaitu hak atas pembangunan. Generasi ketiga yang mengusung hak solidaritas dan menarik inti dari dan mengkonseptualkan kembali harapan-harapan dari 2 generasi hak sebelumnya. Perlu dimengerti sebagai suatu produk yang muncul dari kebangkitan dan kemunduran nation state dalam pertengahan abad ke-20 terakhir. Berdasar pada pasal 28 Deklarasi HAM yang menegaskan setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional, yang mana hak tersebut diangkat dalam deklarasi ini untuk dapat diwujudkan secara penuh. Generasi ini muncul untuk mengangkat dan memperjuangkan 6 hak yang diklaim oleh kedua generasi sebelumnya.
Dengan demikian, dalam berbagai tahap sejarah modern, isi dari hak asasi manusia telah didefinisikan secara luas dengan harapan bahwa hak yang dianut oleh setiap generasi perlu saling mengisi, bukan dibuang dan digantikan yang lain. Isi dari sejarah hak manusia mencerminkan suatu persepsi yang berkembang dari suatu tatanan nilai-nilai telah dipupuk yang mengharapkan adanya suatu keberlanjutan demi kestabilan manusia. Sama halnya dengan sejarah perkembangan HAM internasional, HAM di Indonesia berkembang dan dikembangkan untuk mencegah tidak berulangnya pengalaman-pengalaman masa lalu yang kelam dari penjajahan dari pemerintahan yang otoriter. Termasuk di sini proses asimilasi antara nilai-nilai agama dan budaya. Era reformasi memberikan banyak peluang bagi perkembangan hukum HAM nasional. Hukum HAM internasional juga memberikan pengaruh yang cukup besar ke dalam perkembangan hukum HAM nasional yang dengan lumayan banyaknya undang-undang yang meratifikasi instrumen HAM internasional.